Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast You Story di episode 2. Tema kita kali ini tentang anak muda. Sebenarnya ini datang dari keresahan aku sih. Keresahan aku tentang anak-anak muda zaman sekarang ya. Ya kita udah pasti tahu kondisinya seperti apa. Terlebih lagi di tempat aku tinggal saat ini, itu sangat banyak anak muda yang sering berkumpul dengan teman-temannya tapi tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang bikin aku sedih lagi, mereka itu berkumpul tidak pada tempatnya gitu, maksudnya ya bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan ketika azan tiba mereka abaikan, dan berkumpulnya keseringannya nyanyi-nyanyi, tiktokan, main game, seperti itu. Ya memang sih di umur-umur segitu itu tuh sangat seneng ya kumpul-kumpul sama teman-temannya, senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Tapi kalau berkumpulnya tidak menghasilkan apa-apa, ya gimana anak muda mau maju? Gimana Islam ini bisa bangkit? Sedangkan mereka berkumpulnya itu tidak tahu etika, seperti itu. Itu sih yang bikin aku resah banget. Dan coba bayangin ya, kalau Nabi Muhammad saat ini datang nih ke kita saat ini, melihat situasi kondisi saat ini, pasti Nabi Muhammad itu sangat-sangat sedih ngelihat umatnya tuh kayak gini. Apalagi ngelihat anak-anak mudanya tuh kayak gini gitu. Dan disclaimer ya, ini tidak menjudge semua anak muda. Dan aku percaya pasti di luar sana masih banyak anak muda yang berprestasi. Masih banyak anak muda yang taat. Masih banyak anak muda yang berkontribusi untuk Islam saat ini. Dan kalau kita bicara nih tentang anak muda, mereka itu sebenarnya adalah kunci lahirnya sebuah harapan yang tentunya menjadikan segala sesuatunya itu bisa lebih baik. Dan tapi hari ini justru kita nggak tahu kemana anak-anak mudanya sekarang yang dulu sangat-sangat Bung Karno itu eluk-elukan gitu. Dan kemana pemuda yang dulu menjadi saksi kebangkitan Islam? Mungkin mereka ada, fisiknya ada, tapi jiwanya udah nggak tahu kemana. Dan pertanyaan sebenarnya bukan kenapa pemuda sekarang begini, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa-jiwa pemuda saat ini. Anak muda sekarang akan menjadi apa ke depannya? Dan sekali lagi tidak menjudge semua anak muda ya, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak anak muda yang lalai akan perannya, yang nggak tahu arah tujuannya kemana. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang anak muda, kita akan flashback dulu ke sejarah. Sejarah Islam tentang sosok anak muda. Kalian juga pasti sudah tahu ya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan kenapa kita lagi-lagi berbicara tentang sejarah, nanti alasannya aku akan sampaikan di akhir pembahasan. Nah, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil memang sudah melihat ya bagaimana ayahnya itu berusaha untuk menembus Konstantinopel. Dan ayahnya itu juga sebelumnya sudah pernah nih mencoba untuk membebaskan Konstantinopel. Tapi qadarullah, emang belum saatnya aja. Emang belum saatnya aja ayahnya beruntung gitu untuk bisa bebasin Konstantinopel. Dan sejak kecil pula ayahnya itu mendidik Al-Fatih itu secara serius sampai mendatangkan guru-guru terbaik ya untuk mengajarinya. Nah, di sini ada dua guru nih yang sangat berpengaruh di kehidupannya Al-Fatih. Yaitu yang pertama ada Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh A'aq Syamsuddin. Nah, guru yang pertama ini, Syekh Ahmad Al-Qurani, itu mengajari Al-Fatih di usianya 8 tahun. Beliau itu kalau ngajarin Al-Fatih itu, mengajarnya sambil bawa kayu.
Dan Syekh ini juga bilang nih ke Al-Fatih, kalau Al-Fatih nggak serius belajarnya, maka kayu itu akan ia pukulkan ke tubuhnya. Dan Al-Fatih yang mendengar hal itu bukannya takut, malah ketawa-ketawa, malah nggak yakin, malah kayak, masa sih aku akan dipukul kayak gitu. Tapi tiba-tiba nih Syekhnya tersebut memukulnya beneran, dan hingga Al-Fatih itu sadar gitu kalau dirinya memang harus serius dalam belajarnya. Dan karena peristiwa ini, Al-Fatih itu semakin giat belajar dan menghafalnya itu bahkan hanya butuh waktu 2 tahun aja untuk bisa menghafalin Al-Quran. Masya Allah. Dan setelah selesai nih berguru dengan Syekh Al-Qurani, Al-Fatih lanjut lagi berguru ke guru yang kedua, yaitu Syekh A'ak Samsudin. Dan Syekh ini memang pandai dan ahli dalam sejarah. Makanya Syekh ini ceritakan semuanya tentang sejarah-sejarah besar, tentang tokoh-tokoh besar di dalam Islam yang memang sangat berpengaruh pada kejayaan Islam ya. Dan Al-Fatih juga pernah nih diajak untuk melihat Konstantinopel di kejauhan. Terus Syekh ini langsung berkata nih kepada Al-Fatih, kau lihat itu, itulah kota yang akan kamu taklukkan nanti. Aku sudah banyak berdoa, aku sudah banyak bertahajud, dan aku yakin engkaulah nantinya yang akan taklukkan Konstantinopel itu. Dan mendengar hal itu, ucapan itulah yang sangat membekas di hati Al-Fatih, sehingga membuatnya semakin termotivasi untuk terus belajar dan untuk terus membuktikan doa sang gurunya. Bahkan nih, di usianya yang 16 tahun, ia itu sudah bisa menguasai banyak bahasa. Ada bahasa Yunani, Latin, Persia, Arab, Ibrani, dan lain-lain. Dan itu hal dunianya. Untuk hal akhiratnya, jangan diragukan lagi bagaimana taatnya Al-Fatih kepada Allah. Dan modal inilah yang mengantarkannya menjadi anak muda yang sangat luar biasa, hanya bermodal taat dan juga ilmu. Dari kisah Al-Fatih ini kita berkaca, ada nggak ya anak muda yang saat ini semangatnya tuh kayak beliau? Ya mungkin ada ya, tapi yang aku rasain realitanya nih, justru anak muda sekarang banyak juga yang sibuk dengan insecure dan overthinkingnya yang sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang besar. Ya kadang nih ada beberapa anak muda bahkan insecure-nya tuh masih hal-hal yang remeh-temeh. Kayak masih insecure followersnya sedikit sedangkan teman-temannya followersnya banyak. Atau insecure nggak punya baju bagus. Atau insecure dengan tampilannya. Itu kan hal-hal yang bukan luar biasa. Atau masih sibuk dengan mengejar ketertinggalan tren-tren joget-joget velocity-nya. Atau bahkan sibuk nih memperbaiki konten-konten pranknya, konten kecantikannya, konten pamer baju seksinya, fashionnya, dan kemana rasa malu itu? Hari ini banyak anak muda yang bahkan gak malu buka aibnya sendiri, gak malu pacaran di depan umum, dikontenin, dipamerin gaya pacarannya, nauzubillah min zalik. Dan gak malu pamer-pamer bagian tubuhnya, apalagi perempuan ya. Bahkan dalam Islam itu perempuan itu sangat dijaga karena begitu mahalnya. Tapi saat ini justru perempuan itu sendiri yang bikin harga dirinya murah. Dan biasanya kalau ditegur nih, jawabannya tuh suka kayak gini. Suka-suka gue lah, sosmed-sosmed gue. Kalau nggak suka ya tinggal skip, gitu aja repot, gitu katanya. Sibuk menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dinormalisasi gitu. Bahkan yang dianggap menjaga diri, menjaga adab itu mereka pikir adalah sebuah ketertinggalan. Padahal dulu umat muslim punya banyak anak muda yang sangat luar biasa, yang isi pikirannya itu hanya bagaimana dakwah Nabi ini bisa terus berlangsung, bagaimana kejayaan Islam ini bisa terus berjaya.
Ada Ali bin Abi Thalib ya, anak muda yang sangat pintar dan mampu menjaga adab. Dan saking pintarnya Ali tuh ya, dia itu kalau ditanya sama 10 orang dengan pertanyaan yang sama, dia akan jawab 10 jawaban yang berbeda-beda, saking pintarnya dia. Lalu ada Utsman bin Affan, pemuda yang sangat-sangat pemalu, bahkan malaikat itu malu sama dia. Dan makanya aku kadang gak setuju nih kalau ada anak muda yang bilang jangan urusin konten-konten kami gitu, jangan urusin hidup kami gitu. Aku gak setuju, karena konten-konten yang mereka buat itu akan diikuti oleh anak-anak muda lainnya, bahkan anak-anak yang di bawah umurnya dari dia gitu. Tapi ya tentu aja ini konten-konten kayak gitu ya, itu orang dewasa juga banyak sih yang bikin. Tapi ya begitulah, kalau akarnya itu nggak diubah, maka sampai beberapa tahun ke depan, konten-konten kayak gitu masih akan terus laku di kalangan anak muda. Dan sosial media tentunya sangat berperan penting ya. Kadang sosial media ini adalah senjata gitu, membuat orang bisa pintar, ya, dan bisa juga membuat orang itu dengan mudahnya menjadi, mohon maaf ya, bodoh gitu. Dulu orang-orang yang gak suka sama Islam nih, memerangi Islam itu pakai senjata. Dan ya tentu saja kemungkinannya umat Islam masih bisa menang. Tapi sekarang perang itu nggak lagi pakai senjata. Perang itu nggak lagi pakai senjata, tapi pakai perang pemikiran. Nah, mungkin di episode selanjutnya ya, aku akan bahas tentang lebih banyak nih tentang apa sih perang pemikiran itu. Nah, dan perang pemikiran ini sangat rentan menyerang anak muda. Kalau kata Ustadz Felix nih ya, yang membedakan pemuda saat ini dan dulu itu adalah cara berpikirnya anak muda. Dulu anak muda itu cara berpikirnya tahu dengan apa yang mau diambil, apa yang mau mereka ambil. Seperti Al-Fatih tadi, dia tahu harus bagaimana agar bisa melepaskan Konstantinopel. Dan karena juga anak muda zaman dulu itu sangat-sangat mempercayai Tuhannya, sangat beriman lah ya. Nih ya, kalau pemuda itu sudah punya iman, dia akan tahu misi apa yang harus dia ambil untuk dirinya, bahkan lebih dari itu, untuk perbaikan generasi muda umat muslim. Di Indonesia, iman itu hanya sekedar teoritis. Padahal iman itu adalah konsep pemikiran yang akan mewarnai perubahan-perubahan itu sendiri. Bahkan nih di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kalau lagi pengen minta solusi atas masalah-masalah yang terjadi ya, dia itu nanyanya ke anak muda loh, bukan ke orang tua. Kenapa? Karena akal anak muda itu sangat idealis, sangat tajam akalnya. Kalau diasah nih sedari muda dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka ke depannya anak muda ini bisa berkontribusi untuk banyak hal. Makanya tadi, perang pemikiran kenapa sangat rentan menyerang anak muda? Karena otak anak muda itu sangat bisa cepat dipengaruhi. Kalau sekarang nih, nanya ke anak mudanya, jangankan nanya tentang solusi atas negara ini ya. Jangankan nanya solusi tentang masalah-masalah. Mereka ditanya pelajaran matematika aja, mereka nggak tahu. Tapi, kalau ditanya tentang lagu di TikTok, begitu cepat jawabannya. Sangat cepat. Sangat hafal malah. Dan ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya, kenapa bisa begitu? Kalau bicara nih tentang bagaimana membangkitkan kejayaan Islam, menumbuhkan peradaban yang lebih maju, pasti kita akan berbicara tentang anak mudanya. Dan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa anak muda saat ini? Mungkin jawabannya ya, kita semua hari ini tidak benar-benar mempelajari sejarah. Makanya tadi aku bilang, sejarah itu sangat-sangat penting. Bukan hanya anak muda, orang dewasa, umat muslim, khususnya kita, mungkin ya, kayak sudah terlalu terlena dengan dunia, sehingga lupa akan misi akhirat yang kekal gitu. Dan jangan lupa nih,
kunci kemenangan Al-Fatih tadi dan pasukannya itu karena mereka tidak meninggalkan syariat. Mereka terus-terusan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat berapa banyak anak muda yang taat, berapa banyak anak muda yang berilmu. Kalaupun ada, ya pasti tentu ada ya. Dan itu pasti tenggelam dengan konten-konten yang tidak bermutu. Atau kalaupun ada nih, pasti dianggap tertinggal. Jadi janganlah bosan-bosan nih dengar sejarah Islam atau sejarah tokoh-tokoh besar kayak Al-Fatih. Kadang kan kalau kita nih bicara tentang anak muda, pasti sering dibahas banget nih sosok Al-Fatih ini. Tapi kadang mereka kayak Al-Fatih lagi. Kenapa sih kalau bicara tentang anak muda, Al-Fatih mulu yang dibahas? Kita kan nggak bisa kayak Al-Fatih bikin meriam. Kita kan nggak bisa kayak Al-Fatih bikin pasukan. Ya, emang kalian nggak bisa. Yang nyuruh kayak gitu juga siapa gitu. Maksudnya, sejarah Al-Fatih itu sering diulang-ulang bukan karena kita mau naklukkan Konstantinopel, tapi kita belajar bagaimana semangatnya dia, girohnya dia gitu. Syukur-syukur nih semangat ini bisa kita terapkan untuk misi kita bebasin Al-Aqsa. Ingat ya, masih ada misi kita yang belum selesai tentang Palestina. Jadi buat memenangkan Al-Aqsa, apalagi mengembalikan peran anak muda, ya harus belajar sejarah-sejarah mereka yang luar biasa kayak Al-Fatih tadi. Aku ngomong kayak gini, bukan berarti masa muda aku itu bener ya. Justru aku sangat menyesali kenapa masa muda aku itu tidak aku optimalkan. Dan karena aku menyesal, jadinya aku sadar dan menyayangkan kondisi anak muda saat ini yang sangat jauh dari mencerminkan Islam itu sendiri. Produk yang bagus itu akan optimal kalau BA-nya nih, brand ambassador-nya juga ikut berkontribusi ya sama produk tersebut. Sama kayak kondisi Islam saat ini. Sebagai umat muslim, kita ini menjadi BA-nya. Jadi tugas BA-nya memperkenalkan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan semangat dalam taat, semangat menuntut ilmu, semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan satu lagi nih, kenapa Al-Fatih itu bisa sukses? Salah satunya taat dengan gurunya. Hari ini kita lihat realita bagaimana adab murid kepada guru. Gimana coba? Sudah mulai pudar kan? Sudah mulai kayak siapa Allah gitu guru. Gurunya kayak gituin. Siapa Allah gitu. Dan wajar kalau anak muda hari ini kacau. Mungkin di lain episode aku akan bahas nih tentang adab terhadap guru juga nih. Karena itu termasuk keresahan aku kenapa saat ini banyak murid-murid itu yang memperlakukan gurunya itu semena-mena gitu ya. Nah, jadi gitu keresahan aku tentang anak muda zaman sekarang. Dan sekali lagi nih, disclaimer, bukan menjudge semua anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak anak muda yang seperti itu, yang masih terlena dengan pergaulan bebasnya. Ya, dan aku mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata nih, karena pembahasan kali ini tuh aku tahu sangat-sangat sensitif konten gitu. Dan ya, mau sampai kapan kalau nggak ada yang speak up? Mau sampai kapan akan terus-terusan membiarkan hal ini terjadi? Dan semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya, termasuk untuk aku pribadi ya. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Dan sampai berjumpa lagi pada episode berikutnya. Jazakallah khairan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.